Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan teman-teman, nama saya Anggun Nur Malasari, mahasiswa Universitas Mercu Buana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar 2, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Etik Universitas Mercu Buana dengan dosen pengampu Pak Islahul Ben. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan materi. Di sini ada TB 2.1 yaitu perlunya integritas diri penjabat publik dalam pencegahan tindakan korupsi. TB 2.2 korupsi dalam perspektif undang-undang dan TB 2.3 pencegahan korupsi pada sektor pelayanan publik dan yang terakhir TB 2.4 peranan mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Masuk pada pembahasan perlunya integritas diri penjabat publik dalam pencegahan tindakan korupsi. Integritas apa itu? Integritas adalah sikap yang mencerminkan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Integritas juga mencakup sikap peduli dan sadar akan tanggung jawab yang diembannya sehingga tidak terjadi penyelewengan jabatan. Dalam konteks pencegahan tindakan korupsi, integritas anti korupsi menjadi kontrol atas seluruh proses pelaksanaan pelayanan publik. Dan integritas juga menjadi kunci penting yang harus kita miliki di diri setiap penjabat publik untuk mencegah tindakan korupsi. Masuk ke korupsi dan integritas. Korupsi dan integritas adalah dua hal yang sangat bertolak belakang. Korupsi merupakan sikap curang yang didasari kesempatan dan tekanan dari pihak lain, sehingga integritas didasari dengan persamaan antara pikiran dan perbuatan, sehingga tidak ada tumpang tindih antara keinginan pribadi dan kebutuhan instansi maupun publik. Namun dua hal tersebut memiliki korelasi di bidang kesadaran dalam melaksanakan sikap tersebut. Korupsi didasari ketidakpedulian dan akan kepentingan negara, sedangkan integritas memiliki ciri sikap kepedulian dan kesadaran penuh akan tanggung jawab yang diembannya sehingga tidak terjadi penyelewengan jabatan. Dalam konteks pelayanan publik, integritas anti korupsi menjadi kontrol atas seluruh proses pelaksanaan pelayanan publik. Oke, kita masuk ke mengapa integritas penting dalam upaya pencegahan korupsi. Integritas adalah kualitas yang mencerminkan keselarasan antara pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang. Nah, dalam upaya pencegahan korupsi, integritas memiliki peran yang sangat penting. Alasannya, yang pertama, menjaga kejujuran. Integritas mendorong seseorang untuk selalu berpegang pada prinsip kejujuran. Orang yang memiliki integritas akan menolak untuk terlibat dalam tindakan korupsi. Dan yang kedua, mencegah konflik kepentingan. Integritas juga melibatkan sikap kepedulian dan kesadaran penuh terhadap tanggung jawab yang dimana dengan adanya integritas, seorang akan menghindari konflik kepentingan yang dapat menjadi pemicu tindak korupsi. Yang ketiga, mewujudkan nilai-nilai yang dianut. Integritas berarti bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dan tingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang dituntut. Dalam konteks pencegahan korupsi, integritas akan menjaga seseorang tetap jujur meskipun tidak ada orang lain yang mengawasinya. Dan yang kelima, membentengi diri dari godaan korupsi. Salah satu pemicu tindakan korupsi adanya gaya hidup mewah yang berlebihan. Kesederhanaan yang merupakan salah satu aspek dari integritas akan membuat seorang menjauhi korupsi. Dan yang terakhir, menginspirasi orang lain. Orang yang memiliki integritas tinggi dapat menjadi teladan bagi orang lain dalam menjalankan prinsip-prinsip kejujuran dan tanggung jawab. Dengan demikian, integritas dapat mempengaruhi lingkungan sekitarnya untuk mencegah tindakan korupsi. Oke,
Perlunya integritas diri penjabat publik dalam pencegahan tindakan korupsi. Ada beberapa alasan mengapa integritas diri penjabat publik diperlukan dalam pencegahan tindakan korupsi, antara lain menghindari konflik kepentingan. Penjabat publik yang memiliki integritas tinggi akan menghindari konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, membangun kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, mendorong pembenahan sistem dan tata kelola anggaran. Yang keempat, mengimplementasi akan reward dan punishment di lingkungan instansi. Dan yang terakhir, mendukung upaya pencegahan korupsi yang lebih utama. Nah, bagaimana cara meningkatkan integritas pada penjabat publik? Ada beberapa cara yang dapat meningkatkan integritas pada penjabat publik, antara lain penguatan akuntabilitas. Nah, penjabat publik harus bertanggung jawab dalam pelaksanaan program yang telah ditetapkan. Diperlukannya sistem pengawasan yang ketat dan independen untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip integritas dan etika pelayanan publik. Peningkatan kualitas layanan publik itu meningkatkan pelayanan publik melalui inovasi yang dapat menjadi upaya meningkatkan integritas dan pembentukan pola pikir dan budaya kerja yang berintegritas. Penjabat publik harus berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar, serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Dan yang terpenting adalah kolaborasi dan partisipasi masyarakat, karena masyarakat sangat terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan pelayanan publik, ya, yang dimana akan menciptakan iklim kerja yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Dan yang terakhir, sumber daya manusia yang berintegritas. Penjabat publik yang memiliki faktor penting dalam peningkatan pelayanan publik, diperlukan seleksi dan rekrutmen yang ketat, serta pembangunan kompetensi diperlukan berkelanjutan untuk memastikan keberadaan penjabat publik yang berintegritas. Oke, korupsi dalam perspektif undang-undang. Apa itu korupsi? Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi dalam upaya memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok secara tidak sah, melanggar hukum dan etika. Walau UU telah menjabarkan dengan jelas tentang definisi korupsi, yaitu perbuatan merugikan keuangan negara dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Nah, masuk ke perspektif undang-undang. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ke-30 bentuk jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya tetap dikelompokkan sebagai berikut, seperti kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Masuk ke contoh kasus korupsi. Kasus EKTP, kasus pengandaan EKTP menjadi kasus korupsi yang paling fenomenal. Kasus ini menyeret mantan Ketua Umum Partai Golkar, Setia Novanto, yang telah bergulir sejak 2011 dengan total kerugian negara
mencapai 2,3 triliun. Mantan Ketua DPR Setia Novanto terbukti mengintervensi proses penganggaran serta penggandaan barang dan jasa dalam proyek EKTP. Setia Novanto juga divonis hukuman pidana penjara selama 15 tahun dan denda 500 juta subsidi 3 bulan kurungan. Hakim meyakini Novanto melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 55 ayat 1 KUHP. Novanto dihukum pidana penjara selama 15 tahun. Beberapa dampak dari tindak pidana korupsi di berbagai aspek seperti ekonomi, lesunya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, rendahnya kualitas barang dan jasa, menurunnya produktivitas, dan biaya ekonomi yang tinggi. Dan di sektor sosial, meningkatnya kemiskinan, meningkatnya ketimpangan pendapat, masyarakat yang semakin miskin, menciptakan kesenjangan sosial, dan menciptakan kemiskinan. Nah, kerugian akibat korupsi di bidang politik seperti kekacauan politik, merusak tatanan hukum, pembuatan aturan atau undang-undang kerap merugikan kepentingan masyarakat. Dan dampak negatif dari tindakan korupsi di pelayanan publik adalah mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, terbatasnya fasilitas pendidikan dan kesehatan, menurunnya kualitas pelayanan publik, dan terhambatnya berbagai rencana pembangunan. Dan yang terakhir, dampak negatif korupsi di budaya adalah menggerus kearifan lokal yang akan menggantikan dengan tabiat yang buruk. Pencegahan korupsi pada sektor pelayanan publik. Pencegahan korupsi pada sektor pelayanan publik merupakan tantangan yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah korupsi dalam pelayanan publik adalah 1. Mengadopsi teori pencegahan kejahatan. Pemerintah harus mengadopsi teori ini untuk mengurangi peluang korupsi dalam pelayanan publik. Yang kedua, memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki peran penting dalam memantau dan mengkoordinasi pemberantasan korupsi. Dan yang ketiga, memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya. Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya memiliki tanggung jawab untuk mengatasi korupsi di sektor pelayanan publik. Dan yang keempat, membangun kode etik di sektor publik. Kode etik ini harus dibuat dan diberikan kepada pelaku pelayanan publik untuk menjaga tingkat integritas dan profesionalisme dalam pekerjaan mereka. Yang kelima, meneliti sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan. Mengidentifikasi sebab perbuatan korupsi akan membantu dalam mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencegah korupsi. Yang keenam, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri. Sumber daya manusia dan kesejahteraan pegawai negeri harus menjadi prioritas dalam upaya mencegah korupsi. Nah, dan yang ketujuh, meningkatkan kualitas penerapan sistem pengadilan manajemen. Sistem pengadilan manajemen harus diperbaiki dan diterapkan secara efektif untuk mencegah korupsi. Dan yang kedelapan, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik harus sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dan yang kesembilan, kampanye untuk menciptakan nilai value anti korupsi secara nasional. Kampanye anti korupsi dan anti pencucian uang harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mengembangkan budaya anti korupsi di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu peningkatan kemampuan
AV, PV, atau SPI dalam mendeteksi tindak pidana korupsi. Agen Protective Service dan Special Investigation Service harus memperoleh kemampuan yang lebih baik dalam mendeteksi tindak korupsi. Nah, peranan mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Mahasiswa memiliki peran penting dalam pencegahan korupsi di Indonesia. Berikut adalah beberapa peran yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam memerangi korupsi. Yang pertama ada kontrol sosial, di mana mahasiswa dapat melakukan peran. Peranan mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Mahasiswa memiliki peran penting dalam pencegahan korupsi di Indonesia. Berikut adalah beberapa peran yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam memerangi korupsi. Yang pertama ada kontrol sosial. Mahasiswa dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang ada, sebagaimana dari masyarakat, mahasiswa dapat menjadi faktor pendorong dan memberikan contoh dalam menerapkan perilaku terpuji. Yang kedua, pembaharu. Mahasiswa diharapkan mampu melakukan pembaharuan terhadap sistem yang ada. Dengan semangat dalam menyuarakan dan memperjuangkan nilai-nilai kebenaran serta keberanian dalam menentang segala bentuk ketidakadilan, mahasiswa dapat menempati posisi yang penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang ketiga, edukatif. Mahasiswa dapat memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai masalah korupsi dan mendorong masyarakat untuk berani melaporkan adanya korupsi yang ditemuinya pada pihak yang berwenang. Yang keempat, investigatif. Investigatif yaitu mahasiswa dapat melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi serta melakukan tekanan kepada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Yang kelima, aksi nyata. Mahasiswa harus mendemonstrasi bahwa diri dan kampusnya harus bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi dimulai dari awal masuk perkuliahan. Dalam melakukan peran tersebut, mahasiswa harus memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual. Mahasiswa juga harus memiliki budaya dan mental anti korupsi dengan menghindari perilaku yang memicu konflik of interest. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai tugas besar 2 mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Etik Universitas Mercu Buana. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Islahul Ben yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan tugas besar 2 ini. Dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadi wawasan untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.